Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel Adama Diva. Di video kali ini kita akan melanjutkan kembali proyek aplikasi presensi berbasis GPS dan foto selfie menggunakan framework Laravel. Di video sebelumnya kita sudah melakukan perbaikan di penomoran kode izin. Kemudian kita juga sudah membuat form izin sakit dengan fitur upload file upload file untuk karyawan yang sakit dengan surat izin dokter gitu ya. Oke, nah di video kali ini kita akan masuk ke dalam pengajuan cuti ya, pengajuan cuti. Nah, setelah seperti yang sudah dibuat di beberapa video sebelumnya. Nah, jadi untuk izin itu kita bagi ke terhadap 3 kategori. Ada izin absen, izin sakit, dan izin cuti ya. Nah, di video kali ini kita akan membahas untuk pengajuan cuti. Tapi sebelum kita membuat form izin cuti, nah kita akan membuat dulu master data cutinya. Nah, seperti yang sudah kita ketahui, mungkinnya secara umumnya di sebuah perusahaan itu diberikan hak cuti ya untuk setiap karyawan. Yang mana ada beberapa jenis hak cuti yang bisa didapatkan oleh karyawan. Salah satunya itu adalah cuti tahunan ya. Biasanya itu jumlahnya itu 12 ya. Sama dengan jumlah bulan, artinya minimal itu 1 bulan 1 kali untuk diberikan hak cuti gitu ya, sehingga total cutinya itu untuk cuti tahunan itu ada 12 gitu, 12 hari. Kemudian ada cuti melahirkan, kemudian mungkin ada cuti khusus ya, seperti menikah atau misalnya bukan melahirkan ada yang meninggal dan sebagainya. Itu kan biasanya diberikan hak cuti khusus di luar cuti tahunan gitu ya. Oke. Nah, jadi sebelum kita masuk ke dalam pembuatan form izin cutinya, kita akan membuat data master cutinya ya, data master cutinya. Oke, jadi di halaman teman-teman silakan masuk ke halaman adminnya ya, halaman administratornya. Nah, kita akan tambahkan menu nanti di sini di data master itu cuti ya, cuti. Oke, tapi sebelum kita ke sana, kita akan bikin dulu tabelnya. Jadi teman-teman masuk lagi ke Navigate-nya atau ke PHP My Admin-nya atau ke pengelola database teman-teman semua. Ya. Nah, di sini kebetulan saya menggunakan Navigate. Oke. Kita buka database-nya. Di sini ada presensi GPS. Nah, di sini kita akan bikin tabel baru ya. Tabel baru pertama itu ada kode cuti untuk field-nya ya. Ada kode cuti, mungkin kita bisa kasih karakter untuk tipe datanya dengan panjang 3. Kemudian nama cutinya mungkin varchar 30 mungkin cukup ya. Oke, kemudian yang terakhir adalah jumlah hari, jumlah harinya. Nah, ini kita gunakan small in. Oke. Kita save. Oh ya, jangan lupa untuk kode cutinya ini kita kasih primary key, kemudian kita save. Kita kasih nama tabelnya itu mungkin master cuti aja ya, master cuti. Oke, seperti ini ya. Oke, nah master cutinya sudah dibuat ya. Nah, bentuk kurang lebih seperti ini. Jadi cuma ada tiga field, kode cuti, nama cuti, dan jumlah hari. Nah, jumlah harinya itu fungsinya untuk apa nanti? Untuk membandingkan mungkin ya, sisa nanti itu kan untuk mengetahui nantinya itu sisa cuti si karyawan tersebut. Misalnya cuti tahunan itu 12 hari, kemudian sudah digunakan oleh karyawan misalnya 3 hari, otomatis kan sisanya tinggal 9 hari lagi. Nah, otomatis nanti ketika tahun berikutnya dia akan ngeriset lagi ya untuk si jumlah hak cutinya, seperti itu ya. Oke, di sini kita isi dulu aja untuk kode cutinya, misalnya C01 itu misalnya cuti tahunan, jumlah hari misalnya 12 ya, 12. Oke. Nah, kalau teman-teman sudah bikin tabelnya ya, sekarang kita akan bikin menu untuk tambah data, edit data, dan hapus datanya ya. Seperti itu. Nanti kan biar nanti ketika misalnya di perusahaan teman-teman semua ada jenis cuti yang lain gitu ya, selain yang tadi saya sebutkan, itu bisa langsung ditambahkan di admin panelnya tanpa harus masuk ke database-nya. Seperti itu ya. Jadi lebih dinamis saja.
Oke, jadi selanjutnya kita akan bikin menu dulu di sini ya, menu cuti misalnya. Berarti kita buka file apa? File ini ya. Saya lupa nih. Ya, karena kelamaan juga ya. Ini tutorialnya agak vakum beberapa minggu ini ya. Karena mungkin ada beberapa pekerjaan yang harus saya selesaikan. Oke, kalau nggak salah itu di menu view ya, di menu view. Kemudian, nah di sini deh. Di bagian layout ya, di bagian layout di sini ada folder admin. Nah, di sini ada file namanya sidebar.blade.php. Teman-teman silakan buka. Kemudian nah di data master, nah di bagian sini teman-teman tinggal tambahin lagi, tinggal copy paste saja yang dari menu kantor cabang, kita rubah di sini menjadi cuti gitu ya. Data cuti atau master cuti. Nah, karena di sini kan judulnya kan udah data master, berarti di sini tinggal cuti aja ya. Kemudian, nah si menu ini akan aktif ketika si rootnya itu dia isinya itu adalah cuti gitu ya. Oke, kalau sudah kita tinggal bikin controllernya ya. Bikin controllernya ya. Caranya kita bikin seperti ini, php artisan make controller cuti aja, cuti controller. Oke, cuti controller. Oke, kalau sudah kita enter, nanti dia akan membuat sebuah file baru di folder http di sini ya. Di folder http ada file baru namanya cuti controller harusnya. Nah, ini cuti controller ya. Oke, di sini kita bikin sebuah function ya, yaitu function index, public function index. Nah, public function index. Nah, kemudian nanti di sini kita akan mereturn sebuah view ya, yang akan kita buat nanti di folder cuti ya, di folder cuti dengan nama file index. Nah, seperti ini dulu. Kemudian selanjutnya kita bikin view-nya dulu ya. Bikin view-nya berarti kita masuk ke folder resource. Nah, di resource ada view, di view kita bikin klik kanan new folder, namanya adalah cuti ya. Kemudian kita bikin file, nama file di dalam folder cuti itu yaitu index.blade.php. Kalau sudah silakan teman-teman copy aja kode yang ada di departemen. Nah, di sini boleh gitu, ataupun yang di kantor cabang. Contoh misalnya kita copyin aja kode yang ada di dalam si menu departemen ya, supaya lebih cepat. Nah, kita copyin aja si view index yang ada di dalam folder departemen. Oke, view di sini. Nah, ini departemen ya. Di sini ada index. Teman-teman buka aja, teman-teman Ctrl A, kemudian Ctrl C, kemudian teman-teman silahkan untuk copy di file index.blade.php yang ada di dalam folder cuti. Oke. Paste aja di sini. Oke, kalau sudah mungkin kita tinggal ganti judulnya yang tadinya data departemen di sini menjadi data cuti. Oke, kemudian ini tambah datanya biarkan. Oke, nah di sini mungkin untuk pencariannya kita hapus ya. Karena yang saya yakin mungkin untuk jenis cuti yang ada di sebuah perusahaan itu mungkin nggak akan lebih dari 5 mungkin ya. Ya. Jadi cukuplah, kita tidak perlu, jadi cukup bisa ditampilkan di dalam satu halaman tanpa perlu kita membuat si form search ini. Oke. Ya, kita hapus saja form search-nya atau kita nonaktifkan. Ya, kita nonaktifkan saja untuk form search-nya atau kita hapus saja kalau misalnya itu mengganggu, ya. Oke, kalau sudah di sini, nah untuk data di tbody-nya kita hapus dulu saja. Oke, kita hapus dulu. Kalau sudah, nah ini untuk scriptnya pun kita hapus, nanti kita akan buat step by step saja. Oke, kita hapus dulu. Oke, kemudian nah di bagian sini, nah di bagian tabelnya di sini rubah menjadi kode cuti, kemudian nama cuti ya, nama cuti. Kemudian jumlah hari ya, jumlah hari. Oke. Kalau sudah, nah di sini kita akan sesuaikan lagi
di bagian modelnya di paling bawah kita rubah yang tadinya input departemen menjadi input namanya tadi, input cuti ya, input cuti. Oke, kalau sudah kita ke bawah lagi, kita rubah yang yang teksnya itu departemen, kita rubah menjadi cuti seperti ini ya. Nah, kemudian di bagian form action itu kita akan arahkan ke rootnya itu cuti, kemudian slash store ya. Untuk nama ID formnya kita rubah frm cuti aja ya, seperti ini. Kalau sudah, nah di sini ada nick ya, ada nick, kemudian di sini ada nah karena kan ini kita nggak perlu nick ya, sebenarnya kita nggak perlu. Ini kenapa ada nick ya di sini ya? Oke. Ini kita nggak perlu ya. Untuk ID-nya mungkin salah, harusnya ini kode departemen ya. Kenapa ini jadi nick? Oke, tapi tidak apa-apa, kita rubah menjadi di sini kode cuti aja untuk ID-nya, kode cuti. Kemudian untuk placeholder-nya pun kode cuti. Kemudian untuk name kita rubah juga menjadi kode cuti seperti ini. Kemudian untuk nama departemen kita rubah menjadi nama cuti, kemudian ID-nya nama cuti. Oke, untuk name-nya pun nama cuti. Kalau sudah kita tinggal copy paste saja dari yang sini. Oke, kita copy paste dari yang jumlah nama cuti, kita paste, kita rubah menjadi jumlah hari ya. Nah, kita rubah ID-nya menjadi JML hari ya, atau samakan dengan field yang ada di dalam database JML_hari ya. Kita ID-nya rubah, kemudian name-nya pun rubah, kemudian placeholder-nya pun kita rubah jumlah hari. Oke, kalau sudah ini tinggal proses simpannya saja ya. Nah, kemudian di bawah itu ada edit departemen ya, kita rubah menjadi edit cuti seperti itu. Kemudian di sini untuk model title-nya kita rubah yang departemen menjadi edit data cuti. Oke, kalau sudah kita coba reload dulu ya, kemudian setelah itu kita kita coba buat rootnya ya. Kita coba buat rootnya agar si halaman tersebut bisa diakses. Kita buka file web.php-nya ya. Nah, di sini di bagian root, di sini ada web.php. Kemudian kita paling bawah aja ya, di paling bawah. Kita bikin menu paling bawah di sini misalnya cuti. Nah, kita bikin untuk Untuk rootnya di sini root, metodenya tentunya get ya /cuti. Nah, maka ketika ada orang yang mengakses di URL itu /cuti, dia akan diarahkan ke cuti controller class index. Nah, seperti ini ya. Sedikit untuk nantinya diarahkan ke si metode index tadi yang ada di dalam cuti controller. Nah, sekarang kita tinggal coba deh ya. Kita coba reload. Nah, kita coba di sini kita masuk ke menu cuti ya. Nah, ke menu cuti di sini sudah ada ya cuti. Oke. Langkah selanjutnya kita akan menampilkan datanya terlebih dahulu di sini ya. Tadi kan kita sudah masukin sudah masukin data di dalam tabel cutinya. Ada kode cuti, nama cuti dan jumlah hari. Di sini kita bisa bikin query untuk menampilkan data tersebut. Kita masuk ke cuti controller, ke metode index. Kemudian di sini kita bikin sebuah variabel namanya cuti. Kemudian untuk query-nya itu seperti ini, db tabel master cuti misalnya. Master cuti bukan master cuti ya. Oke, master cuti order by kode cuti ya, descending atau ascending aja ya. Oke, kemudian di sini kita gunakan get. Oke, kalau sudah kita tinggal parsing saja datanya ke file index yang ada di dalam folder cuti. Kita menggunakan compact, kemudian masukkan query yang sudah tadi kita buat, yaitu si variabel cuti.
Kalau sudah ditambahkan, kemudian kita masuk lagi ke ini, masuk lagi ke index.php ya, yang ada di dalam folder cuti, index.play.php yang ada di dalam folder cuti. Kemudian di sini kita akan tampilkan ya di dalam tbody data tersebut. Ya, kita gunakan for each. Nah, kemudian tadi data yang dikirimkan itu kan apa? Yaitu variabel cuti. Maka di sini kita tulis variabel cuti as variable day. Oke, kalau sudah kita tinggal looping datanya atau kita tinggal tampilkan datanya di sini ya. Menggunakan tr, td, kemudian ini penomoran otomatisnya ya. Nah, penomoran otomatisnya, kemudian maaf. Kemudian di sini kita tampilkan kode cutinya. Kemudian nama cutinya. Kemudian jumlah hari. Nah, jumlah hari baru aksinya ya. Oke, kalau sudah kita coba reload, harusnya sudah muncul datanya. Oke, datanya sudah muncul ya. C01 nama cutinya tahunan, cuti tahunan gitu ya. Kemudian jumlah harinya itu adalah 12 hari, dan untuk aksinya ini sebenarnya kita tinggal copy paste juga dari yang halaman sebelumnya. Oke, berarti kita ini dulu ya, kita close aja dulu beberapa tab yang di atas supaya tidak bingung. Nah, kemudian kita masuk atau kita buka si file departemen tadi yang index ya. Mana nih departemen index? Nah, ini ya. Nah, ini kan ada tombol aksinya ya, tombol aksinya yang sebelah sini. Nah, di button group nih, kita tinggal copy paste saja ya supaya cepat. Kita copy paste saja seperti ini. Kita rubah di bagian kode departemen, kita rubah menjadi kode cuti. Kemudian untuk variable d kode departemennya pun kita rubah menjadi kode cuti. Kemudian kalau untuk iconnya sudah saja. Kemudian di sini nih, di bagian ini ya, di bagian formnya kita masuk ke cuti, kemudian kode cutinya baru actionnya yaitu delete gitu ya. Oke, delete seperti ini. Nah, kalau sudah kita coba reload dulu deh. Nah, kita coba reload dulu. Oke, sudah muncul ya untuk buttonnya seperti itu. Oke, sebelum kita masuk nanti ke pembuatan form data master cuti, mungkin kita sampai di sini dulu ya, cara menampilkan data master cuti gitu ya, master cuti atau cara membuat master cutinya dulu gitu ya. Nanti kita akan lanjutkan di next video supaya tidak terlalu panjang ya teman-teman ya. Ini sudah 18 menit ya, 18 menit. Kita akan lanjutkan lagi di video berikutnya ya. Terima kasih, thank you for watching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.